Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa 'alaniyatahu wa sirrah. Walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Kita bersyukur kepada Allah berjumpa lagi dalam perjumpaan mingguan ya di Masjid Pulai yang kita cintai ini. Mengawali pertemuan, kita lihat khutbah Jumat hari ini ya, terutama nas-nas yang disorot dalam khutbah Jumat hari ini. Kita bersama hadis daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah SAW yang bersama baginda dari kecil ya, yang bersama Rasulullah dari kecil. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkisah, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahak iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Ada empat wasiat pesan Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, saya pernah naik kendaraan bersama Rasulullah. Rasulullah di depan, Abdullah di belakang, dibonceng. Naik kendaraan berdua. Tidak disebutnya kendaraannya di sini ya, mungkin unta ataupun seumpamanya. Katanya waktu itu Rasulullah memberi nasihat. Naik kendaraan pun Rasulullah bercakap. Subhanallah. Naik kendaraan pun menyampaikan risalah dakwah. Coba kita bersama istri, bersama anak, ceritalah benda yang bermanfaat di atas kereta. Berzikirlah kepada Allah. Ini di antara message yang terdapat di sini ya. Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma. Pada suatu hari saya di belakang Rasulullah. Rasulullah di depan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang, dibonceng oleh Rasulullah. Faqala ya ghulam. Rasulullah memberikan nasihat, ya ghulam. Ghulam ini anak katalah belasan tahun ya. Ya ghulam. Kalau bahasa kitanya uang katanya. Inni u'allimuka kalimat. Saya akan menyampaikan beberapa nasihat. Dengarlah baik-baik. Pertama, ihfazillah yahfazka. 3 patah perkataan. Kalau kita faham nih, selamat hidup. Ihfazillah yahfazka. Ada buku ditulis tuh ya, bertajuk ini tajuknya, ditulis oleh Dr. Ain Al-Qarni, pengarang buku La Tahzan. Ihfazillah yahfazka. Dibuat untuk tajuk buku. Perlu dimiliki. Dan sudah lulus di pusat dakwah. Kembar kepada buku La Tahzan. La Tahzan pun patut ada di rumah setiap umat Islam. Karena buku La Tahzan ini diterjemah ke seluruh bahasa dunia. Buku karangan Dr. Ain Al-Qarni. La tahzan, don't be sad. Jangan bersedih. Ya ini ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Ada buku nanti tengok di internet, penerbitnya Pustaka Risalah Kuala Lumpur. Dulu banyak berjual di kedai. Ihfazillah yahfazka. Kalau ingin dijaga oleh Allah,
Jagalah Allah. Itu satu. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan ada bersamamu. Allah akan ada bersamamu. Waktu sehat, waktu sakit, waktu bertarung dengan maut, nak mati akan dijaga Allah. Kalau waktu sehat orang itu menjaga Allah. Dua ya. Yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Kalau ingin meminta, mintalah kepada Allah. Yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau ingin minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Jadi pertama tentang penjagaan agar kita dijaga Allah. Yang kedua tentang kebersamaan Allah dengan kita ini. Yang ketiga tentang permintaan. Yang keempat tentang minta tolong. Kita lihat yang pertama dulu. Hadis ini katanya riwayat Imam Tirmizi. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Apa maksudnya? Jagalah aturan Allah. Jagalah hukum hakam Allah. Jagalah rumah Allah, artinya cintailah rumah Allah. Jagalah kitabullah, artinya bacalah kitabullah. Jangan tak sempat pegang Quran. Kalau tak sempat pegang Quran ya, apa yang dia jaga, apa yang dia pegang? Ihfazillah, jagalah Allah, artinya bacalah kitabullah. Dekatilah rumah Allah. Sahutlah panggilan Allah. Dengarlah panggilan Allah 5 kali sehari semalam. Terutama panggilan subuh yang ada di dalamnya as-salatu khairum minan naum. Dengarlah baik-baik. Ihfazillah yahfazka. Kalau ingin dijaga Allah, jagalah aturan Allah. Yang kedua juga sama. Agar kita bersama Allah, Allah bersama kita, jaga agama Allah. Macam mana nak jaga agama Allah? Kena belajar Quran lah ya. Peraturan Allah adalah dalam Quran. Kena belajar hadis. Tak silap bulan lepas ada disebut paling kurang di rumah mesti ada hadis Riyadhus Shalihin. Hadis ringkas yang dikarang oleh Imam Nawawi. Kalau tidak ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, minimum ada Riyadhus Shalihin. Mungkin di sebahagian masjid ada kelas kitab Riyadhus Shalihin ya. Ingin Allah bersama kita ini, siang malam Allah bersamanya. Sakit senang Allah bersamanya. Jagalah aturan Allah. Kemudian idza sa'alta fas'alillah. Kalau ingin meminta, mintalah kepada Allah. Allah melayan. Disebut di sini hadisnya di sini ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku kata Allah. Di penghujung khutbah ni ayat surah Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, Allah akan mengijabah doa. Pilihlah doa yang baik, pilihlah masa berdoa yang baik. Kalau berkenaan dengan salat, masa yang berdoa yang paling baik dalam sujud. Banyakkan berdoa dalam sujud. Salat fardu saja 17 rakaat ya, kali 2 34 sujud satu hari. Belum salat sunat. Banyakkan doa di waktu sujud. Memang ada galakan di dalam hadis katanya aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, saat yang paling dekat antara si hamba dengan Allah waktu sujud. Fa'aksiru doa, katanya banyakkanlah berdoa. Kemudian bagi pencinta masjid antara azan dengan qamat. Di sini ditunggu ya. Ditunggu saat iqamat. Manfaatkan masa itu dengan memperbanyak doa. Kemudian kalau di malam hari kita sudah tahu ya, lewat tengah malam sampai terbit fajar. Subhanallah. Itu direct dia dengan Allah. Jangan pernah tidak berdoa setiap penghujung malam.
yang ada penekanan dalam Quran. Kalau kita lihat contohnya surah Ali Imran, penekanan tentang berdoa di ujung malam, boleh dilihat halaman 52 ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar. Surah Ali Imran ayat 17 halaman 52, wal mustaghfirina bil ashar. Ada peruntukan khas disebut dalam surah Ali Imran. Dalam surah lain ada lagi nanti. Dalam hadis memang banyak bahwa Allah memberi tawaran di setiap ujung malam. Siapa yang meminta, mintalah, permintaannya akan dilayan, kata Allah. Siapa yang berdoa, doalah, doanya akan dipenuhi. Siapa yang ingin bertaubat, taubatlah sekarang, taubatnya akan diterima. Setiap malam. Yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau ingin minta tolonglah kepada Allah. Ini yang kita minta dalam salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap rakaat dibaca ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami mengibadahimu, kami menyembahmu, tolonglah kami ya Allah. Pastikan saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada yang diminta di hati. Ada sesuatu yang diminta di hati. Yang paling pentingnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Yang paling penting, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina. Tolonglah kami. Nomor satu, ihdina. Bimbinglah kami ini ya Allah. Tunjukilah kami ini. Ajarlah kami ini. Apa yang mau diajar? As-siratal mustaqim. Cara hidup yang betul. Cara hidup yang betul. Jalan itu artinya cara hidup. Kenapa? Karena banyak manusia cara hidupnya tidak betul. Tidur tidak betul, bangun tidak betul. Patut tidur, masih bangun. Patut tidur jam 9, jam 10, masih bangun sampai 12, sampai 1. Patut bangun jam 3, 3:30, jam 4, masih tidur. Berarti bukan siratal mustaqim. Kalau as-siratal mustaqim, patut tidur, wajib tidur. Jangan tak tidur. Rata-rata dulu sahabat Nabi ya, Rasulullah SAW juga lepas isya rata-rata mereka tidur. Rata-rata yang dengan niat bangun pukul 1, pukul 2, pukul 3. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami menempuh jalan yang betul. Terutama tidur. Karena dari tidur ini, dari bab tidur, ramai manusia yang rugi hidupnya. Pernah jemaah mengadu kepada subhanallah, kepada Umar bin Khattab. Masalah tidur. Merungut. Tertidur, terlambat bangun. Apa kata Umar? Kamu gagal menjaga tidur karena gagal menjaga waktu bangun. Kalau waktu bangun ditadbir dengan baik, jangan buat yang sia-sia, jangan buat yang haram. Kemudian dia tidur, tidurnya akan terurus. Kenapa tidur tidak terurus? Karena waktu bangun tidak diurus. Waktu bangun tidak diurus. Berbuat sesukanya. Wah, waktu bangun, patut dia bangun, dia tak bangun. Kata Umar ya, kamu gagal bangun di waktu mustajab karena waktu jaga kamu tak urus. Tanyalah orang yang selalu bangun awal, dia mengurus masa tidurnya. Nah, ihdina as-siratal mustaqim. Bimbinglah kami menempuh jalan yang betul. Kemudian diuraikan lagi.
siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Cara hidup hamba pilihan Allah yang confirm mendapat nikmat, yang berjaya menjaga cara hidupnya. Alladzina an'amta alaihim. Golongan insan pilihan Allah, kekasih Allah, aulia Allah, para ulama, para salihin yang disebut dalam Quran minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu yang diminta dalam Al-Fatihah. Kalau dia tidak berjaya menjaga tidurnya, berarti Fatihahnya belum terisi. Fatihahnya belum terisi, belum terurus. Maka apa tuh orang itu menangis? Ya Allah, tidur saya tak mampu saya menjaganya. Sesuai dengan khutbah Jumat minggu lepas tentang muhasabah yang ada hadisnya ya. Hadisnya apa katanya di sana? Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak, yang pintar selalu bermuhasabah diri. Kalau dia terlambat bangun, kenapalah saya terlambat? Besok saya tak nak terlambat lah. Tahun 2021 saya sering absen salat tahajud. Ini saya tidak mau, saya mengubah cara hidup saya. Itu dalam khutbah Jumat minggu lepas. Al-kayyis mandana nafsah. Orang yang pintar, orang yang selalu menyalahkan dirinya. Selalu menyalahkan dirinya, melihat kelemahan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan bergiat beramal untuk mengurus kehidupan di era sesudah mati. Dia memikirkan kehidupan sesudah mati, kehidupan dalam kubur. Kalau tidak difikirkan benda ini, macam mana ya? Alam barzah itu kalau tidak dirancang, di plan, mesti kelang kabut nanti di sana. Mesti susah. Membuat benda yang tidak dirancang, yang tidak di plan, apa-apa saja pekerjaan, tidak ada perancangan awal, tidak ada planning, tiba-tiba dibuat, mesti susah. Anak senang karena dirancang. Wa amila lima ba'dal maut katanya. Bergiat mengamalkan, melaksanakan urusan sesudah maut, yaitu alam barzah. Itu hadis minggu lepas ya. Masih ada barangkali disimpan. Hadis itu sangat perlu sekali jadi renungan kita. Karena dalam hadis itu manusia ada dua golongan. Satu yang pintar, yang bijak, yang berakal. Yang kedua, apalagi lawan yang pintar. Yang tak pintar lah. Apalagi lawan yang berakal, yang tak menggunakan akalnya lah. Tapi dalam hadis itu dikatakan al-ajiz, si lemah. Si lemah, dia sehat, tidur di rumahnya, kelengkapan semua ada. Tidak boleh bangun jam 3, jam 4. Lemah. Itu maka dikatakan dalam hadis itu, lemah itu. Badan sehat, mata sehat, tangan sehat. Tidak boleh pegang kitabullah. Tidak boleh pegang Quran. Dikatakan dalam hadis, al-ajiz, insan yang lemah. Insan yang lemah. Kadang-kadang kita berangkat ke Masjid Pulai, kita lihat orang masih belusir, masih berlari. Azan berkumandang, berlari boleh, ke masjid tidak boleh. Kuat tapi lemah. Lemah tapi kuat. Kuat berjogging, kuat exercise, tidak kuat menuju masjid. Dalam hadis dikatakan al-ajiz. Rumah-rumah dia, bilik tidur dia, badan dia. Tapi tidak boleh bangun pukul 4, pukul 3:30, pukul 3. Dalam hadis dikatakan al-ajiz, insan yang lemah. Lemah powernya, lemah imannya, lemah motivasinya. Kalau dia pikir-pikir, tidak lama lagi saya duduk rumah sini.
di kamar tidur saya tidak lama lagi, lebih lama lagi saya nanti di liang lahat. Kalau liang lahat saya tidak saya urus, macam mana? Itu orang bijak, dia berpikir. Pernah seorang khalifah ketua negara, namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Khalifah, pemimpin, ketua negara, raja negara Islam, dunia diurusnya. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah dinasti Bani Umayyah. Dia risau kan mati nih Pak. Lalu dia pergi umrah, istananya di Damsyik, pergi ke Mekah, mesti lalu di Madinah, transitlah singgah di Madinah 2-3 malam dengan tujuan nak berjumpa dengan orang alim, ulama Madinah yang berjumpa dengan sahabat, tabi'i. Sampai di Madinah rakyat menyambut kedatangan khalifah. Kemudian ditanya oleh khalifah, ada tak tokoh senior, orang yang disegani, orang yang didahului selangkah, ditinggikan seranting. Ini istilah selalu disebut oleh Al-Fadhil Profesor Abdul Samad ya, yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting katanya, yang dihormati maksudnya. Khalifah menanya penduduk, siapa di sini tokoh yang disegani dalam bidang agama? Kata jemaah, ada, namanya Abu Hazim. Nama sebenarnya Salamah bin Dinar, tapi nama panggilannya Abu Hazim. Ya, Abu Hazim. Ada di sana orang alim yang disegani, yang cakapnya orang dengar, namanya Abu Hazim Al-A'raj. Dalam masyarakat mesti ada orang yang didengar cakapnya. Kalau tidak, masyarakat itu hancur, runtuh masyarakat itu. Lalu kata khalifah, tolong panggil dia cakap, khalifah mau jumpa. Pikirlah utusan khalifah berjumpa orang alim tadi. Sekarang orang alim sudah berada dalam majelis khalifah, di depan khalifah. Apa yang ditanyanya? Malana nakrah al-maut ya Abu Hazim. Wahai Abu Hazim, kenapalah saya dan kebanyakan orang ini tak siap nak mati, takut nak mati. Yang dipikirkannya mati, karena dalam hadis tadi khutbah Jumat lepas, wa amila lima ba'dal maut, bergiat memikirkan benar sesudah mati. Dia khalifah, urusan umat dia yang urus. Kenapa kita ni takut nak mati, termasuk saya katanya. Orang alim yang ditanya, dijawab oleh orang alim tadi, karena katanya khalifah membangun istana di sana sini, ada kepentingan, ada kekayaan, ada aset, tapi kubur tidak dibangun. Kalau bahasa Arabnya, li'annakum ammartum dunyakum wa kharrabtum akhiratakum fatakrahuna an tantakilu minal umran ilal kharab. Orang yang takut mati itu katanya, dunia dibangun, rumah dibangun, bilik tidur dibangun, landscape dibangun, pagar dibangun, semua dibangun, kubur tidak dibangun. Keretanya berkilat, tidak boleh ada abu, tidak boleh ada lumpur, tayar pun mesti, kata orang Indonesia, necis, mesti hebat. Tapi kubur nak difikirkan. Kata Abu Hazim, orang itu takut nak mati karena kubur tidak diurus, kelengkapan keperluan hidup diurus dengan kemas, dengan lengkap. Wajarlah orang itu berpindah dari rumah yang dibangunnya dengan bisai menuju alam kubur yang belum dibangun. Wajarlah dia risau, dia belum bangun alam kuburnya. Coba pegang Quran, pegang tasbih, istighfar di waktu sahur, solat tahajud, menangis di ujung malam. Subhanallah, subhanallah. Tadi
dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ini, Abdullah bin Abbas ini, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah aturan Allah, Allah akan ada bersamamu. Subhanallah. Jadi khalifah tadi bertanya, kenapa saya takut amati? Dia ini curhat, Pak. Berterus terang di depan orang alim. Dipanggilnya orang alim, disampaikannya isi hatinya kepada orang alim tadi. Saya rasa saya ini takut nak matilah. Saya rasa orang banyak ini semua belum siap nak mati ini. Kenapa? Kata orang alim, karena kamu belum membangun liang lahat, belum membangun alam kubur dengan ketaatan, dengan tahajud yang kamu bangun keduniaan. Wajarlah kamu risau menempuh memasuki benda yang belum dibangun, yang gelap, yang sempit. Seorang diri di sana, wajar sekali lah katanya. Subhanallah. Akhirnya khalifah tadi menangis. Jadi solusinya apa? Sesuai dengan tajuk khutbah Jumat yang lepas, karena membangun alam barzah, membangun liang lahat, membangun kubur dengan ketaatan kepada Allah. Karena dalam hadis ini, hadis yang khutbah hari ini, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah menjagamu. Nanti di sana akan dijaga Allah. Subhanallah. Tahun lepas ada kita ceritakan ya, kalau jemaah masih ingat, cerita si penggali kubur. Kalau ingat lagi ya, kisah si penggali kubur. Al-Haffar, penggali kubur, kerjanya menggali kubur, memasukkan mayat ke liang lahat sampai umurnya 50 lebih. Kerjanya di kubur. Tiba-tiba satu hari itu datang jenazah, kuburnya luas, lapang, indah, wangi, terang, dan jenazah tadi diambil alih oleh malaikat, dibawa. Penggali kubur tadi rebah, tak pernah dilihatnya, sudah puluhan tahun hidup di kubur, tak pernah mengalami benda seperti itu. Orang lain tak nampak, dia saja yang nampak. Ramai orang di kubur, tapi orang tak lihat, dia nampak. Karena kaget, kagum, rebah dia, pingsan. Tiba-tiba jemaah, kenapa pingsan nih? Biasanya kerjanya oke, hari ini KO. Lalu disemburlah mukanya, akhirnya dia sadar. Selepas dia sadar, dia cerita. Jemaah tidak percaya, pasal jemaah tak lihat. Kenapa Tuan rebah, pingsan? Saya melihat yang aneh tadi. Diceritalah, ternyata orang ini dibawa oleh malaikat, dihormati, dijaga. Kuburnya luas, wangi, indah, luas seluas-luas mata memandang. Kacau nih, kata jemaah. Mana ada itu katanya, kami tak lihat. Itulah kuasa Allah ya. Allah kasih dia peluang melihat, menyaksikan, orang lain tak nampak. Begitu yang hidup nih, orang yang dijaga Allah, dia nampak benda yang orang lain tak nampak. Orang lain tak nampak, dia nampak. Kemudian beberapa bulan sudah itu maaf ya, ada lagi jenazah tiba, satu lagi, keadaannya sama juga, keadaannya sama dengan yang pertama. Kuburnya luas, lapang, indah, wangi, yang tak pernah disaksikan. Lalu dia terlihat ibunya, ibu si mayat nih. Ditanyalah, kita ini induknya kah, ibunya? Iya, saya ibunya. Kenapa? Yang dulu juga anak saya, berapa bulan yang lalu. Ini anak saya. Kenapa rupanya? Subhanallah, dua-dua anak hajah ini katanya ahlul jannah. Kuburnya istimewa sekali. Saya nak tahu apa rahasianya. Ini rahasia. Apa rahasianya? Apa ceritanya?
kata si ibu, anak yang pertama itu meninggal waktu belajar, waktu menuntut. Sedang belajar di pondok, di ma'had, sedang rajin belajar, tiba-tiba meninggal. Subhanallah. Yang kedua, dia mencari duit untuk saudaranya yang belajar, dia sponsor. Lepas itu apa yang terjadi? Lepas itu penggali kubur tadi umurnya dah dekat 50 tahun. Dia tinggalkan kubur, dia cari orang alim, pergi ke masjid, belajar dari alif. Tuan guru tadi tercangang, Pak, heran, Pak. Kamu kenapa? Dah usia senja baru mau belajar? Masa muda kamu kemana? Dah usia senja baru belajar. Dia ceritalah, sebenarnya kerja saya di kubur, menggali kubur. Tapi saya tak ingat nak masuk kubur. Saya di kubur hari-hari, tapi tak ingat saat saya akan masuk kubur. Sehinggalah terjumpa dua peristiwa yang dikatakan tadi. Itulah saya ingin belajar, ingin kubur saya seperti kubur mereka. Dia belajar jadi orang alim terkenal. Walaupun umur sudah lebih 50, dia belajar dari awal. Allah tolong dia, iza sta'anta fasta'in billah. Dalam khutbah Jumat ni, kalau kamu nak minta tolonglah kepada Allah, serahkan dirimu kepada Allah, betulkan perjalanan hidup, akhirnya jadi orang alim. Pernah tahun lepas ya, 2021, diceritakan di sini kisahnya. Nanti insya Allah akan di forward lagi. Jadi apa maksudnya? Kedudukan insan yang paling mulia, yang bergiat dalam keilmuan, meninggal dalam belajar. Dalam hadis dikatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang rajin belajar, mudah nak masuk surga. Kalau duduk dalam majelis ilmu, dalam majelis zikir seperti ini, dia duduk dengan semangat. Dalam hadis itu dikatakan, sebaik saja majelis selesai nanti Allah mengumumkan, mengisytiharkan, kumu maghfuran lakum, bangkitlah dosa kamu sudah ampun. Bangkitlah dosa sudah ampun. Jadi majelis seperti ini majelis keampunan ya, majelis keampunan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kita tak sempat membaca kertas tu. Sama dengan minggu lepas, sebenarnya isinya tajuk saja diubah sedikit. Mesejnya untuk mengingatkan kita tentang kematian alam barzah, untuk merealisasikan hadis minggu lepas, al-qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar selalu mencari kekurangan kelemahan dirinya untuk dia lebih baik, untuk dia lebih meningkat, dan bergiat memikirkan kehidupan sesudah mati. Mati kalau tidak dipikirkan, matinya akan susah. Mati kalau dipikirkan dengan baik, ditingkatkannya ibadatnya, taubat kepada Allah, tingkatkan mutu tahajud, tingkatkan mutu tilawatul Quran, tingkatkan mutu zikir, insyaallah akan diurus Allah. Ihfazillah yahfazka. Tolong ingat 3 patah perkataan ini. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, pasti kamu dijaga Allah. Ingat ya, sampaikan juga sama anak di rumah. Mudah-mudahan kita dijaga Allah semuanya. Kalau kita selamat, anak istri tak selamat, susah juga ya. Jangan-jangan tak selamat jadinya nanti. Kenapa tidak mengurus anak dan istri? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri dan ahli keluarga dari azab neraka. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'na ya karim. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma ihfazna min kulli su'. Allahumma akshif 'anna al balaa'a wal wabaa'a wal fahsya wal munkar. Allahumma dfa' 'anna al balaa'a wal fahsya wal munkar. Allahumma asrif 'anna al balaa'a wal wabaa'a wal fahsya wal munkar ya mujibas sa'ilin bima syi'ta wa kaifa syi'ta.
اللهم احفظنا في الحال والمعال اللهم احفظنا جميعا في الحال والمعال واكتب لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك نعم المولى ونعم النصير والطف بنا فيما جرت به المقادير اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير ويسر لنا كل الخير ويسر لنا كل عسير فإن تيسير عسير عليك يسير أنت بالإجابة جدير وأنت نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير وبارك الله فيكم إني أحبكم في الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.